Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ingin menjelaskan sesuatu ya. Kebetulan sesuatu itu terkait dengan sesuatu yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang masalah kekafiran. Dan ini saya dapat orang yang menjelaskan, wanita bercadar, yang menjelaskan tentang pernyataan Ustadz Felix. Jadi pernyataan itu berkata bahwa ada sekelompok mungkin anak muda ya, yang ketika dia, dan bahkan anak muda ini sebenarnya hafiz gitu. Maksudnya seperti hafiz 30 juz atau yang 15 juz. Yang ketika kecil dia menghafal Al-Quran, kemudian ketika dewasa dia bertanya tentang Al-Quran, maka orang tuanya itu melarang. Dan sepertinya seingat saya Ustadz pernah ya. Oke. Jadi dalam surah ini terkait ya, dua ayat sebenarnya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 itu Allah SWT berfirman, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi ini ada wujud aspek definisi beriman itu, mulai dari kata bacalah dan beberapa ayat lain dalam Al-Quran yang sekali lagi menjelaskan satu sama lain. Jadi kalian tidak bisa mendefinisikan atau memahami hikmah Al-Quran ketika hikmah itu melanggar definisi lain dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak bengkok, dia menjelaskan satu sama lain dengan dasar yang sama. Dan ketika kalian memaknai Al-Quran dengan dasar yang berbeda pada ayat yang lain, maka ada kemungkinan besar itu adalah wujud kefasikan diri kalian sendiri. Dan saya pun pernah mengalami. Tapi bertobat itu memang bagian dari iman yang akan saya jelaskan nanti. Jadi ada wujud definisi iman itu apa? Ketika manusia lahir, dia kan gak mampu berpikir. Sebelum dia mencapai balik dan sebelum otaknya mampu berpikir secara ideologis, semua anak-anak itu adalah muslim. Tapi ketika dia balik dan otaknya sudah mampu berpikir secara ideologis, situlah makna iman sebenarnya itu sedang berproses. Artinya dia tidak bisa dikatakan beriman, tapi proses. Apa itu? Inilah wujud sebenarnya makna dari iman itu gitu. Apa itu? Pertama adalah memahami Al-Quran, memahami makna dasar Al-Quran ya, dan menerima. Jadi wujud definisi kafir itu sebenarnya kan tidak menerima Al-Quran. Maka pertanyaannya, ketika bagaimana caranya kalian menerima Al-Quran kalau kalian tidak membaca atau memahami isinya? Jadi makna iman sebenarnya itu adalah membaca keseluruhan Al-Quran, memahami makna dasar dari Al-Quran tersebut, dan kemudian menerima kebenaran tentang isi Al-Quran yang kalian pahami tersebut melalui tafsir manapun ya, dan kecuali tafsir yang dibuat oleh Mossad atau agen-agen lainnya yang membuat translate Al-Quran itu dengan terjemahan yang salah. Dan terjemahan ini sudah beberapa kali dilaporkan oleh lembaga-lembaga Islam ya, internasional maupun nasional. Jadi silakan baca translatean arti Al-Quran yang diterjemahkan oleh orang muslim atau di luar agen Mossad atau agen lainnya yang berusaha mengartikan Al-Quran dengan translatean yang salah. Jadi definisi iman itu bukan hanya sekedar memahami
bukan hanya sekedar membaca tanpa memahami. Karena definisi menerima sesuatu itu adalah memahami sesuatu itu apa. Jadi pemahaman atas sesuatu itu, kemudian penerimaan atas sesuatu itulah yang menjadikan kepercayaan itu ada gitu. Nah, inilah dasar iman sebenarnya. Makanya ayat yang pertama itu adalah bacalah. Kata bacalah itu punya arti untuk memahami apa yang kamu baca. Dan beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Karena nabinya berbahasa Arab, artinya supaya nabi itu memahami itu dan menyebarkan apa yang dia pahami. Meskipun itu hanya makna dasarnya. Dan inilah yang menjadikan wujud iman itu kami telah beriman. Jadi setelah membaca Al-Quran, memahami makna dasarnya dan menerima itu, kemudian muncullah kalimat kami telah beriman. Nah, wujud kalimat telah beriman ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke perilaku, itulah aktivitas kita sehari-hari. Dan kemudian muncullah kalimat berikutnya dalam ayat tadi yang saya sebutkan ya, Al-Ankabut ayat 2, mereka tidak diuji. Nah, proses ketika kita membaca Al-Quran, memahami makna dasar Al-Quran, menerima itu, ini adalah proses iman. Kemudian setelah kita menyatakan iman, maka nextnya itu adalah perilaku untuk mewujudkan apa yang telah kita terima dan pahami itu. Makanya inilah bentuk ujiannya. Makanya Allah bilang setelah mengatakan kami telah beriman, apakah mereka tidak diuji? Justru ketika manusia telah mencapai dasar dari iman, itulah bentuk perilakunya yang dalam aktivitas perilaku itulah Allah memberikan ujian. Dan itulah nilai asli dari iman tersebut gitu. Makanya di dalam definisi lain tentang sholat itu antara kepercayaan dan perilaku itulah riya dan tidak enggan memberikan bantuan. Itu dua-duanya, kepercayaan dan perilaku itu bergabung. Itulah wujud dari iman dan ujian setelah beriman. Jadi definisi mu'alaf itu sebenarnya kita ini semua mu'alaf sebenarnya. Ketika kita balik dan ketika kita mencari memahami Al-Quran, menerima itu dan berusaha melakukan itu adalah proses mu'alafnya itu di situ. Itulah proses beriman. Semua manusia ketika mencapai umur balik, disitulah dia mulai belajar untuk memahami, karena dia punya akal untuk berpikir. Dan di ayat Al-Quran itu beberapa kali Allah nyatakan, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maka mengambil pelajaran dari Al-Quran itu menjadi kewajiban seluruh manusia, apalagi umat muslim. Makanya ketika kamu tidak memahami itu, dari mana kamu akan mendapatkan pelajaran? Dan semua manusia memiliki kewajiban untuk ini. Maka ketika ada orang tua yang mengatakan tidak boleh mempertanyakan Al-Quran, itu adalah sebuah pernyataan yang salah gitu. Karena manusia itu berpikir, manusia itu punya akal. Dan itulah wujud iman sebenarnya. Ketika akal dan hati kamu mencari sebuah kebenaran. Makanya sih bilang orang yang sindrom Down atau idiot. Jadi idiot itu sebenarnya definisi ya. Idiot itu definisi IQ. IQ ketika manusia itu cuma bisa misalnya melakukan buang air kecil atau buang air besar di tempatnya, tapi secara pemahaman ideologi atau matematika yang kompleks mereka nggak bisa. Di atasnya itu slow learner gitu kan. Nah, makna dasar Al-Quran itu sampai di tahap slow learner. Meskipun mereka lambat dalam memahami definisi itu, tapi mereka akan mendapatkan definisi itu meskipun lambat. Nah, ketika di bawah slow learner inilah idiot yang sudah tidak mampu memahami secara ideologis. Ini yang surganya itu udah jelas gitu. Jadi batasan IQ-nya itu mungkin di slow learner. Tapi silakan dicek kembali ya data tentang definisi tingkatan idiot dan slow learner dan di atasnya lagi. Tapi dasarnya itu adalah slow learner. Jadi makna Al-Quran itu memang bisa dipahami dasarnya oleh minimal
slow learner meskipun lambat. Dan sebenarnya dalam definisi aspek tertentu seluruh manusia itu adalah slow learner. Makanya kesabaran menunggu Allah menunjukkan makna dari pertanyaan yang timbul dalam kepala kita, itulah wujud kesabaran, itulah menjadi nilainya gitu. Jadi kalian boleh mempertanyakan sesuatu tentang Al-Quran, tapi mencari jawabannya dengan sabar, menunggu Allah memberikan jawaban dengan cara paling tepat untuk diri kita sendiri. Itulah nilai dari iman kita yang sebenarnya. Makanya boleh mempertanyakan itu, tapi jangan sampai lengah dan terpuruk dalam pertanyaan itu, melainkan sabar dan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan. Itulah yang menjadi nilai atas iman dari penerimaan kita atas pemahaman kita tentang Al-Quran. Ya, wallahu a'lam.